Selamat pagi, perkenalkan nama saya Indah Fadna Tambunan dengan NPM 214110886 kelas MBI TE 23A dari Prodi S1 Manajemen. Baik, di sini saya akan membahas materi ke-9 mengenai Television System. Dasar Sistem Telekomunikasi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision, yang mempunyai arti masing-masing jauh atau tele dan tampak yaitu vision. Jadi, televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Penemuan tabung sinar katode tahun 1897 menimbulkan gagasan untuk dimanfaatkan sebagai penyaji gambar. Namun masih ada kendala teknologi. Tahun 1920, mulai banyak tersedia perangkat untuk eksperimen TV. Tanggal 2 November 1936, siaran TV pertama kali oleh BBC yaitu British Broadcasting Corporation. Jenis penerima televisi yang pertama ada televisi hitam putih. Pada televisi hitam putih, gambar tidak dapat dilihat sesuai dengan warna aslinya. Adapun yang terlihat di layar kaca hanyalah tampak warna hitam dan putih. Hal ini sangat berbeda dengan televisi warna, yakni warna gambar yang tampil di layar akan terlihat menyerupai aslinya. 2. Televisi warna. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Objek gambar yang ditangkap lensa kamera akan dipisahkan menjadi 3 warna dasar, yaitu yang pertama ada merah, hijau, dan biru. Hasil pemisahan ini akan dipancarkan oleh pemancar televisi. Pemancar TV warna memancarkan sinyal-sinyal seperti audio atau suara, luminasi kecerahan gambar, krominasi yaitu warna, sinkronisasi vertikal atau horizontal, dan juga ada burst. Selanjutnya pembacaan dan penyajian gambar. Di pemancar gambar lalu ke isyarat listrik oleh kamera, dan di penerima isyarat listrik ke gambar oleh tabung TV. Pada gambar tersebut ada berupa objek, kamera, tabung gambar, dan tampilan gambar. Pada gambar di slide dijelaskan, pada gambar pertama, perekaman gambar dengan kamera, objek gambar diubah menjadi sinyal listrik. Selanjutnya, sinyal listrik ditransmisikan oleh stasiun TV ke pesawat penerima. Dan yang selanjutnya, sinyal diubah kembali oleh pesawat TV menjadi objek gambar yang dapat dilihat. Bacaan dan penyajian gambar. Di pemancar, kamera membaca gambar objek titik demi titik dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Di penerima, tabung gambar menyajikan gambar titik demi titik dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah sesuai urutan di pemancar. Tangkapan mata manusia terlambat 1/18 detik bagi menghilangnya suatu gambar. Jika gambar ditampilkan lebih dari 18 kali per detik secara terputus-putus, akan terkesan gambar tersebut tertayang secara kontinu. Di Eropa, Indonesia 25 frame per detik, di Amerika 30 frame per detik. Menembakkan berkas elektron secara beruntun ke layar kamera atau di pemancar atau ke tabung gambar di penerima, ke arah titik objek yang dituju atau di pemancar, atau ke titik tempat akan ditampilkannya gambar di layar TV atau di penerima. Di Indonesia, Eropa, layar terbagi 625 garis, di Amerika 525 garis. Interlet scanning, yaitu proses menembak-nembakan elektron di kamera maupun di tabung TV ke titik-titik sesuai pola garis-garis sehingga menyapu seluruh permukaan kamera atau layar, disebut pemayaran atau scanning. Satu frame dapat dibagi menjadi garis-garis bernomor ganjil dan garis-garis bernomor genap. Scanning paling sederhana yaitu menampilkan garis-garis 1, 2, 3 dan mengulanginya. Pemayaran bersisipan atau interlens scanning. Scanning diawali dengan garis-garis ganjil 1, 3, 5 dan dilanjutkan dengan garis-garis bernomor 2, 4, 6. Proses ini diulang-ulang. Interlet scanning dapat memperhalus tampilan gambar objek di layar karena objek dengan frame per detik ditampilkan seolah-olah 2 frame per detik. Jika N sama dengan 25 frame per detik, maka gambar seolah-olah ditayangkan 50 frame per detik. Jauh di atas ambang mata manusia 18 frame per detik.
Di Indonesia digunakan M sama dengan 625 garis atau frame dan N 25 frame per detik. Pemadaman dan sinkronisasi. Gerakan scanning elektron dari kiri ke kanan disebut trace horizontal. Setelah sampai ke kanan, elektron harus dikembalikan ke kiri, retrace atau flyback horizontal. Gerakan dari atas ke bawah disebut trace vertikal. Gerakan elektron kembali dari tepi bawah ke atas disebut trace vertikal. Pada setiap langkah balik atau horizontal vertikal, berkas elektron tidak boleh membekas di layar, sehingga harus dilakukan pemadaman atau blanking. Agar posisi gambar yang ditayangkan sesuai dengan objek aslinya, maka gerakan elektron di pengirim dan pemancar harus serempak atau sinkron. Sinkronisasi. Red trace harus berlangsung sesingkat mungkin, namun red trace vertikal membutuhkan waktu 20 garis, maka 2 kali 20 sama dengan 40 garis. Hilang setiap frame. Jadi jumlah garis setiap frame yang efektif dinikmati pemirsa sekitar 625 sampai 40, sama dengan 585 garis. TV hitam monokrom. Isyarat listrik yang mewakili gambar disebut isyarat video, sedangkan isyarat audio mewakili suara. Isyarat video dari kamera monokrom dinyatakan dengan gelap dan terang dengan aras kegelapan yang berbeda-beda. Isyarat video yang menyatakan gelap terang ini disebut dengan isyarat luminasi atau Y. Isyarat video dilengkapi dengan isyarat pemadaman atau blanking dan sinkronisasi yang menghasilkan isyarat video komposit atau YCOM. Isyarat video komposit memodulasi AM, isyarat pembawa gambar atau FP. Isyarat audio memodulasi FM, isyarat pembawa suara. Spektrum dasar isyarat TV monokrom. Spektrum bidang dasar TV hitam putih mempunyai BW7 MHz seperti yang digunakan di Indonesia dan sebagian besar Eropa. Kita bisa melihat gambar pada slide berikut. Spektrum TV monokrom. Isyarat gambar sudah menempati sekitar 5 MHz, berbeda dengan isyarat audio HIFI yang bidang dasarnya hanya menempati sekitar 15 kHz. Jika untuk isyarat gambar digunakan modulasi FM, bidang frekuensinya menjadi sangat lebar, maka digunakan modulasi AM. Tidak menggunakan DSB karena juga akan boros frekuensi sekitar 10 MHz. Isyarat gambar mengandung frekuensi yang sangat mendekati 0, maka jika sebagian SSB kesulitan akan muncul dalam hal membuat pemotongan yang tajam di dekat frekuensi 0. Digunakan AM VSB, yaitu dengan memancarkan USB dan sedikit LSB-nya. Untuk menghindari crosstalk dan agar suaranya HIFI, maka untuk suara digunakan modulasi FN dan BW yang cukup 0,5 MHz. TV berwarna. TV berwarna harus kompatibel dengan TV monokrom dalam arti siaran TV berwarna harus ditangkap pada penerima hitam putih dan sebaliknya TV berwarna harus dapat menangkap siaran TV hitam putih. NTSC dipakai di Amerika, Jepang. PAL digunakan di Eropa, Indonesia. SECAM dipakai di Prancis. Sangat berbeda dengan NTSC atau PAL. Bagian-bagian dari fungsi sistem penerima televisi warna. Tuner mempunyai 3 bagian utama sebagai berikut. RF amplifier berfungsi untuk memperkuat sinyal yang diterima antena. Lokal osilator berfungsi untuk membangkitkan sinyal frekuensi tinggi. Besar frekuensi osilator dibuat selalu lebih besar dibandingkan frekuensi RF yang diterima antena, atau sebesar frekuensi dikurang RF plus IF. Mixer oleh mixer sinyal RF dan sinyal osilator dicampur sehingga menghasilkan frekuensi menengah atau IF. PAL tuner umumnya mempunyai frekuensi IF 38,9 MHz, tetapi ada yang mempunyai frekuensi 38 MHz, sedangkan NTSC tuner mempunyai frekuensi IF 42,75 MHz.
berfungsi sebagai pencampuran frekuensi tinggi dari pemancar dan osilator lokal menjadi frekuensi menengah. Gelombang TV yang diterima oleh TV dicampurkan oleh output osilator lokal dengan menggunakan pencampuran atau mixer dan diubah menjadi sinyal IF atau intermediate gambar yang mempunyai frekuensi sama dengan selisih kedua frekuensi. Frekuensi pembawa sinyal IF gambar dengan 38,9 MHz dan frekuensi pembawa sinyal suara adalah 33,4 MHz. IF atau Intermediate Frequency Amplifier berfungsi sebagai penguat sinyal suara yang termodulasi gelombang FM 5,5 MHz yang kemudian diumpankan ke detektor, di mana sebelum masuk ke bagian detektor terlebih dahulu difilter dengan frekuensi kerja 5,5 MHz, sehingga selain frekuensi gelombang 5,5 FM, maka akan ditahan dan melewati sinyal suara saja. Bagian-bagian dan fungsi sistem penerima televisi warna. Yang pertama ada FM, sebagai pemisah frekuensi suara dari pembawaannya, atau carrier frequency yang termodulasi FM. Yang kedua, power amplifier, berfungsi sebagai penguat sinyal suara untuk mendapatkan sinyal yang cukup untuk mengertakkan loudspeaker. Loudspeaker berfungsi sebagai alat pengelola sinyal suara agar dapat didengar oleh manusia, yaitu dengan mengubah sinyal suara menjadi suara. Prosesan video. Yang pertama, penguat IF. Rangkaian ini berfungsi sebagai penguat sinyal output yang dihasilkan tuner sehingga 1000 kali. Karena output tuner merupakan sinyal yang lemah dan sangat tergantung pada jarak pemancar, posisi penerimaan, dan bentang alam, rangkaian ini juga berguna untuk membuang gelombang lain yang tidak dibutuhkan dan meredam interferensi pelayanan gelombang pembawa suara yang mengganggu gambar. Yang kedua, rangkaian detektor video. Sinyal video komposit dideteksi oleh detektor video dari sinyal IF gambar. Biasanya untuk rangkaian detektor video digunakan detektor dioda. Rangkaian ini berfungsi sebagai pendeteksi sinyal video komposit yang keluar dari penguat IF gambar. Selain itu, rangkaian ini berfungsi pula sebagai peredam dari sinyal yang mengganggu karena apabila ada sinyal lain yang masuk akan mengakibatkan buruknya kualitas gambar. Yang ketiga, video amplifier. Rangkaian ini berfungsi sebagai penguat sinyal luminan yang berasal dari detektor video sehingga dapat menjalankan layar kaca atau CRT. Di dalam rangkaian penguat video terdapat pula rangkaian ABL atau pengatur kuat cahaya otomatis yang berfungsi untuk melindungi rangkaian tegangan tinggi dari tegangan muatan lebih yang disebabkan oleh kuat cahaya pada layar kaca. Selanjutnya bisa kita lihat pada slide berikut. Diagram blok penguat video. Next, yang keempat ada AGC. Penguatan penerimaan TV warna dikontrol secara otomatis dengan rangkaian AGC yang tergantung pada kuat medang gelombang TV yang diterima, sehingga output detektor video dapat dibuat selalu konstan. Yang kelima yaitu rangkaian defleksi sinkronisasi. Rangkaian ini terdiri dari 4 blok, yaitu rangkaian sinkronisasi, rangkaian defleksi vertikal, rangkaian defleksi horizontal, dan rangkaian pembangkit tegangan tinggi. Yang keenam, defleksi yok horizontal berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan arus defleksi yang cukup untuk deflection yok untuk scanning electric beam dalam arah horizontal. Yang kedua, membangkitkan tegangan tinggi melalui gulungan sekunder flyback, dan tegangan ini diumpankan ke elektroda, anoda, CRT, dan elektroda fokus. High voltage supply atau flyback berfungsi sebagai penghasil tegangan tinggi untuk dapat mencatu atau mengaktifkan layer CRT agar dapat menghasilkan elektron-elektron yang dapat menampilkan gambar. Tegangan input yang diolah berasal dari tegangan VCC dengan dipengaruhi adanya kerja transistor horizontal, output, dan frekuensi tinggi. Tegangan tinggi ini digunakan untuk mencatu anoda, sedangkan tegangan menengah digunakan untuk mencatu rangkaian video output setara katoda dan grid CRT. Untuk yang ke-8 yaitu rangkaian satu daya atau power supply. Kita bisa melihat pada slide tersebut. Selanjutnya pada slide ada sistem pengiriman yaitu transmitter. Dan yang terakhir ada receiver.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.